Sedangkan beratnya itu bisa mencapai ratusan kilo. Jadi kalau luka gores atau kejepit itu sudah biasa. Biasa berapa dapatnya kalau seminggu? Seminggu Ngumpulin cuman 100.000. berapa? 100.000. Pemirsa, batu alam di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat cukup menjanjikan kesejahteraan hidup bagi masyarakatnya. Namun tidak banyak yang tahu untuk mendapatkan bongkahan batu alam ini butuh perjuangan, bahkan harus mengancam nyawa. Selengkapnya kita akan potret di Indonesiaku hari ini. Kawasan perbukitan batu alam di Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat adalah satu-satunya tempat mengais pundi-pundi rupiah bagi penambang. Sungguh pekerjaan yang tidak mudah, bergelimang resiko di bawah minimnya upah. Lengah sedikit saja, bukan tidak mungkin bongkahan batu besar longsor dan menimpa mereka. Aktivitas menuruni bukit batu seperti ini sudah menjadi pemandangan lumrah. Sekelompok pekerja akan bekerja dari ketinggian tertentu. Mereka sudah sangat akrab dengan lokasi serta medan batu alam ini. Tak heran, modal yang dibawa hanyalah seutas tali. Tanpa gentar mereka menuruni serta memanjat dinding batu dengan berpijak pada bekas patahan yang menonjol atau dengan menancapkan pancang besi pada dinding bukit. Ada longsoran batu yang ukurannya besar, bisa tiba-tiba, ataupun juga aliran air yang juga bisa datang secara tiba-tiba tanpa diprediksi. Tapi ini upaya logis para pekerja ini untuk bisa menyambung hidup. Sejak pukul 7 pagi, Asep sudah berada di atas ketinggian lebih dari 50 meter, tanpa alat pengaman serta pelindung apapun. Ia perlahan menaiki sisi gunung batu. Seutas tali plastik di bawah serta, sebagai tempat Asep menggantungkan hidupnya. Pahatan demi pahatan terus dihantamkan ke permukaan batu. Bermodal linggis dan martil, permukaan batu terus dilubangi. Jumlah pekerja juga terbatas. Jika di kaki bukit pekerja bisa berjumlah 5 orang, di puncak bukit pekerja hanya berjumlah 3 orang saja, agar gerakan penambang bisa lebih leluasa saat bekerja. Pekerjaan Asep tergolong karena harus menyingkirkan tanah dan pasir yang menutupi permukaan batu. Upahnya berapa, Sep, kalau kerja beginian? Ya gitu, gak tentu. Upaya yang beginian mah paling satu hari teh paling harian dapatnya 35.000. Oh. Kalau udah dapat batu yang kayak gitu, dapatnya yang per mobil 100. Oh. Jadi kalau harian harus dikumpulin dulu batunya sampai banyak gitu ya. Nanti kalau ada mobil yang datang baru dapat upah lagi. Bagi Asep, alam memang tak mudah ditaklukkan. Namun alam juga tak pernah berhenti memberi kehidupan baginya. Kawasan penambangan batu alam yang dikenal warga setempat dengan batu templek di Kecamatan Cimenyan sudah dikapling oleh masing-masing kelompok penambang. Namun di beberapa lokasi hanya bisa dikerjakan oleh 2 hingga 3 penambang saja. Selama lebih kurang dari 6 jam, mereka berjibaku di puncak terjal yang tingginya lebih dari 50 meter. Pemotongan lempengan batu dikerjakan manual dengan menggunakan pahat baja serta martil. Setiap sudut lempengan akan dipola terlebih dahulu untuk menentukan ukuran yang akan dibentuk. Ini dipotong-potong buat apa? Buat lantai,
buat pasang taman. Oh, jadi sesuai permintaan juga ya? Iya. Lama pengerjaan sangat tergantung dari tenaga penambang. Pemahatan batu dilakukan sesuai pola garis yang sudah dibentuk di awal pengerjaan. Ukuran lempengan juga cukup beragam sesuai permintaan. Dalam sehari penambang bisa menghasilkan 2 kubik lempengan batu alam dengan upah bekerja sebesar Rp20.000. Jadi kalau sampai di kota, ini harga batu bisa ratusan ribu. Tapi kalau di sini, pekerjaannya dibayar Rp20.000 per meter kubik batu yang mereka kumpulkan. Belum lagi celaka yang mereka harus hadapi. Setelah itu, balok batu ditumpuk di tempat titik bongkar muat dengan cara dipanggul. Namun bagi batu yang tidak sesuai pola, dianggap sebagai limbah dan akan dibiarkan begitu saja di lokasi penambangan. Batu-batu yang tidak terpakai ini biasanya akan digunakan sebagai bahan timbunan jalan atau sebagai campuran material untuk membangun rumah warga sekitar. Aktivitas penambangan batu alam tidak hanya berlangsung di tebing terjal saja. Penambang yang sadar akan resiko maut memilih untuk menambang di tempat yang lebih aman. Mereka akan mencari kapling bukit batu alam di titik penambangan yang lebih landai. Meski begitu, pekerjaan tak serta-merta menjadi lebih ringan. Penambangan di lokasi ini tak jauh berbeda dengan yang dilakukan di puncak bukit. Setiap penambang juga diharuskan membentuk lempengan-lempengan batu templek sesuai dengan pesanan. Bahkan demi mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi, penambang harus menambang batu dengan ukuran yang lebih besar, dengan berat mencapai puluhan kilogram. Matahari tepat di atas kepala, tapi tak sedikit pun menyurutkan semangat Abah Oya untuk menuju lokasi tempat ia menambang. Langkah tertatih menuruni bukit batu sembari menenteng bekal hari ini. Abah Oya adalah salah satu dari puluhan penambang batu templek yang turut mencari peruntungan di tempat ini. Umurnya sudah lebih dari setengah abad dan hampir separuhnya telah ia habiskan berkelimang dengan batu templek. Dengan usia yang tak lagi muda, bukan berarti tak mampu bekerja sebagai penambang batu alam yang beresiko tinggi. Tak ada hari libur yang ia rasakan karena harus mengejar penghasilan untuk menghidupi hari-hari tuanya. Jangan heran jika ia harus bekerja seberat ini, karena uang yang akan dibawa pulang Abah Oya tergantung akan banyaknya lempengan batu yang ia kumpulkan. Jadi kalau mereka merasa tidak sanggup untuk mengangkut batu dengan ukuran yang lebih besar, biasanya akan dipahat terlebih dahulu. Karena memang yang bekerja untuk satu kelompok hanya 2 atau 3 orang saja. Bayangkan beratnya itu bisa mencapai ratusan kilo. Jadi kalau luka gores atau kejepit itu sudah biasa. Dengan alat seadanya, Abah Oya mulai memecah batu-batu besar. Linggis, pasak besi dan palu menjadi peralatan wajib. Lempengan batu yang beratnya puluhan kilo harus dipikul sendiri dengan mengerahkan semua tenaga yang tersisa. Berat batu templek yang ia pecah pun tidak ringan dan hanya dipikul di atas punggungnya. Jika tidak seimbang, tentu saja lempengan batu templek ini yang justru menimpa tubuh ringkihnya. Penambang batu di sini memang minim pengaman. Tak heran, angka kecelakaan cukup tinggi. Piranti keselamatan seperti kacamata atau sarung tangan untuk mengantisipasi percikan serpihan batu juga tidak digunakan. Sampai kapan mau kerja begini, Pak Oya? Tidak tahu kan, itu nasibnya Bapak ya. Nasibnya Bapak. Tidak tahu sampai kapan bisa berhenti kerja dari sini Pak. Masih ada tanggungan begitu untuk di rumah? Punya.
Hanya istri satu lagi, hanya istri gitu. Oh, Anak-anak, kalau anak-anak sudah punya keluarga. keluarga gitu. Oh. Sudah. Jadi buat kebutuhan sehari-hari lah ya. Iya, iya. 50.000 satu hari Iya. rata-rata. Penghasilan per bulannya minim, namun Abah Oya tak pernah mengeluh. Bahkan tak jarang uang hasil kerja kerasnya harus berkurang atau bahkan berhutang saat tak ada pembeli yang datang. Lempengan batu templek yang sudah menumpuk di lokasi penambangan mulai diangkut ke puncak bukit. Tahap ini diakui penambang sebagai tahap paling berat. Mereka harus berkali-kali menuruni perbukitan karena hanya beberapa lempengan batu saja yang bisa diangkut menggunakan pikulan sederhana dari anyaman bambu. Memikul beban berat di pundak seperti ini tentu bukan persoalan mudah bagi saya. Apalagi harus melewati medan yang sulit. Baru berjalan beberapa langkah saja, nafas saya sudah sesak karena jalur setapak ini kian menanjak. Jadi kalau lokasi tambangnya berada di lembah, proses pengangkutan batunya dengan cara dipikul seperti ini. Berbeda yang berada di lereng tebing, batu bisa digelindingkan begitu saja sampai ke bawah. Tapi kalau yang ini lebih berat karena pengangkutnya cuma ini, keranjang seperti ini, dan itu dipikul dengan jalur yang cukup lumayan mendaki. Proses pemanfaatan batu alam masih cukup panjang. Tidak jauh dari tempat penambangan, saya beralih ke bedeng tempat pengolahan batu alam. Menggunakan mesin pemotong yang tajam adalah proses lanjutan di setiap pengolahan. Bongkahan batu akan dipotong sesuai ukuran yang diminta. Untuk membentuk satu pola, memakan waktu pengolahan selama 10 menit. Dalam satu hari, penambang harus memotong puluhan batu asah. Kehidupan para penambang batu semakin memilukan saat kaum perempuan ikut berperan mencari penghasilan tambahan bagi keluarga. Bukan perempuan yang masih berusia muda yang ikut bergelimang batu alam, melainkan perempuan renta yang setiap hari mengambil peran sebagai buruh pemecah batu hasil sisa olahan. Usianya sudah lebih setengah abad, namun tenaganya seolah tak pernah habis saat bekerja mencari peruntungan di lokasi penambangan batu alam. Fisik yang lemah tak memungkinkan Eti memainkan peran yang sama sebagai penambang batu alam. Namun bukan berarti Eti hanya berpangku tangan. Ia begitu rajin mengumpulkan satu persatu lempengan batu yang dibuang oleh penambang. Bermodal carangka bambu, ia menyusuri setiap sudut tambang. Kepingan batu alam yang berada di lereng perbukitan ini pun tak luput dari jangkauan Eti. Rasa takut tak lagi diperhitungkan. Padahal, tebing setinggi puluhan meter yang berada tepat di atas kepalanya bisa saja longsor secara tiba-tiba. Berkali-kali Eti harus bolak-balik, naik dan turun menyusuri lereng perbukitan, mengumpulkan kepingan batu alam yang dianggapnya berharga. Pergerakan kakinya sudah begitu leluasa bertumpu pada setiap pecahan-pecahan batu. Gubuk kayu reot ini menjadi tempat ternyaman bagi Eti. Setiap hari, Eti bergelimang pecahan-pecahan batu yang telah ia kumpulkan. Udara panas semakin terasa, peluhnya semakin mengucur deras. Sembari memecah batu, juga sembari berharap
ada pembeli yang akan singgah untuk membeli batu hasil jerih payahnya. Kalau mecahinnya di gajinya berapa? Dibayar atau gimana? Atau nunggu yang beli datang? Ibu mah upami bayaranana dinten malam Senin. Oh, Di minggu ibu mah. jadi per minggu. Iya. Biasa berapa dapatnya kalau seminggu Seminggu ngumpulin cuman 100.000. berapa? 100.000. Pecahan batu telah terkumpul banyak dalam drum bekas yang menjadi takaran hasil kerja kerasnya beberapa hari ini. Tahap inilah yang menjadi penentu nominal rupiah yang akan ia bawa pulang. Oh, jadi penakar rezeki pemecah batu ini adalah drum ini begitu, Bu? Hah? Ini yang menjadi takaran untuk upah. Oke, satu drum ini dihargai Rp8.000. Batu yang dihasilkan sebanyak ini. Satu hari itu bisa 2 drum aja yang bisa mereka pecah batunya. Kami menuju sebuah wilayah perbukitan di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Cihanjuang terkenal akan perbukitan pasirnya. Tidak hanya indah, bukit pasir ini pula lah yang menjadi sumber penghidupan. Sebagian besar warga Cihanjuang berprofesi sebagai penambang pasir. Begitu matahari terbit, satu persatu penambang mulai menuruni bukit pasir yang terjal. Seperti yang tengah dilakukan Deden. Sebuah tebing yang tingginya 30 meter menjadi titik awal menuruni puncak bukit menuju lokasi tambang. Deden harus cermat mencari batang pohon untuk mengaitkan tali plastik yang akan digunakannya untuk menuruni puncak bukit. Setelah dirasa kuat menopang tubuhnya, perlahan dengan posisi menggantung pada sutas tali plastik yang lebih mirip tali jemuran, Deden mulai menuruni puncak bukit pasir. Ia seolah tak menyadari bahwa aksinya ini sangat berisiko. Tiap saat bisa saja tubuhnya terhempas jatuh dari ketinggian puluhan meter. Ya, hanya berbekal pengetahuan dari pengamatan sehari-hari, Deden sangat percaya diri melakoni tugasnya. Perlengkapan yang digunakan tergolong tradisional, hanya bermodalkan cangkul serta sekop dan beberapa utas tali plastik. Cara menambang secara tradisional ini diyakini warga sebagai upaya untuk menjaga kandungan pasir di bukit agar tidak cepat habis, sehingga bisa dimanfaatkan oleh keturunan mereka kelak. Tapi ini tidaklah cukup, karena aktivitas mengikis perbukitan sebenarnya juga mengancam keselamatan keluarga mereka. Pemukiman penduduk yang berada di atas bukit terancam longsor apabila aktivitas penambangan ini terus terjadi. Jurang bukit sedikit demi sedikit namun pasti semakin mendekat ke rumah-rumah penduduk. Bak pisau bermata dua. Di satu sisi ada perut yang harus diisi setiap hari, namun sisi lain ada keselamatan yang terus terancam.